Kisah seorang penjual bubur kacang hijau. Namanya Pak Daryono, lahir tahun 1952 di Brebes, Jawa Tengah. Dan tahun ini sudah memasuki usia 72 tahun. Orang tuanya tidak tahu persis tanggal dan bulan lahirnya, hanya ingat tahunnya. Di masa kecil, ia sering sakit-sakitan. Konon, 3 kali orang tuanya membuang ke tempat sampah. Tetapi itu dulu. Setelah lebih dari 50 tahun hidupnya, ia nyaris tidak pernah sakit berat. Pak Dar atau Pak Yono memiliki seorang istri, 4 anak, dan sejumlah cucu. Ia tidak sekolah. Karena itu, ia tidak bisa membaca. Namun meski begitu, sosok kurus ini tetap bisa menghitung dan berdagang, khususnya jualan bubur kacang hijau. Jadi, jika mengirim pesan melalui WhatsApp atau SMS kepadanya, percuma. Ia tidak bisa membaca. Kecuali ia meminta orang lain untuk membacanya. Jadi kalau mau mengontak Pak Dar, telepon saja. Alkisah, tahun 1977 atau sekitar 47 tahun silam, Pak Dar tinggalkan Brebes merantau ke Jakarta. Di Jakarta mulanya ia bingung harus bekerja apa, sebab ia tidak punya keahlian. Tetapi Pak Dar muda tidak putus asa. Ia tetap melihat dirinya punya masa depan. Suatu ketika muncul ide jualan bubur kacang hijau. Ia mempelajari hal-hal teknis membuat bubur kacang hijau yang enak. Setelah merasa bisa dan percaya diri, ia pun berjualan bubur kacang hijau dengan modal seadanya. Uniknya, sejak tahun 1977 hingga tahun 2024, Pak Dar jualan bubur kacang hijau di wilayah Berlan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Ya di situ-situ aja. Ia menjalani rutinitas jualan bubur kacang hijau ini setiap hari tanpa absen, kecuali jika sedang pulang kampung atau ada halangan lain. Setiap pagi ia tinggalkan rumah kontrakannya di wilayah Bukit Duri Manggarai, Jakarta Selatan pada pukul 6. Ia mendorong gerobak bubur kacang hijaunya yang cukup berat hingga sekitar 10 km bolak-balik. Lazimnya Pak Dar selalu berhenti di tengah jalan, sebab tak jarang pengendara motor atau yang bermobil atau warga yang sedang lewat dan sudah mengenalnya, menghentikan gerobaknya lalu membeli bubur kacang hijaunya. Jika dahulu sebelum masa pandemi, Pak Dar selalu berjualan hingga ke Berlan, namun belakangan ia jarang ke Berlan atau sampai ke Berlan, sebab bubur kacang hijaunya habis di tengah jalan. Sesekali ada pihak kantor pemerintah atau swasta atau komunitas yang memborong kacang hijaunya, terutama kalau hari olahraga atau sedang acara kumpul-kumpul. Jika sudah diborong, maka ia tak lagi melayani para pembeli di jalanan sebagaimana biasanya. Para pelanggan pasti mencarinya. Harga bubur kacang hijau Pak Dar murah meriah. Hanya Rp5.000 per mangkok atau sebungkus plastik. Nah, banyak orang menyukai bubur kacang hijaunya lantaran kacang hijaunya murni tanpa campuran lain seperti jahe. Selain itu, porsi atau takarannya banyak. Bubur kacang hijau Pak Dar selalu laris. Lazimnya sebelum pukul 12 siang, Pak Dar sudah bisa pulang ke rumah. Bahkan jika sedang laris-larisnya, jam 11 siang, ia sudah ada di rumah. Setiap kali jualan, dia tidak pernah bawa pulang bubur kacang hijau yang sisa, karena ludes terjual. Kalau tersisa, kurang dari 5 mangkok misalnya, biasanya Pak Dar kasih ke pemulung, tukang sapu jalanan, tukang sampah, pengamen, tukang sepatu, sopir bajai, sopir mikrolet, dan lainnya. Modal jualan bubur kacang hijau Pak Dar setiap harinya mencapai Rp700.000, antara lain
untuk belanja 10 kg kacang hijau, ketan hitam, gula pasir, dan lainnya. Setiap harinya Pak Dar mendapatkan keuntungan minimal 200.000. Jadi sebulan ia berpenghasilan 6 jutaan. Dengan penghasilan seperti itu, dia bisa menghidupkan keluarganya, membangun rumah, bahkan menyekolahkan anak-anak. Pak Dar, sampai kapan berjualan bubur kacang hijau nih? Ditanya seperti itu, ia hanya tersenyum. Ia menjawab, ya sampai ragaku tak kuat lagi mendorong gerobak. Sepanjang 47 tahun berjualan bubur kacang hijau, ada banyak pengalaman manis dan pahit yang dialaminya. Pengalaman pahit yang pernah dialaminya adalah ditabrak motor hingga ia harus istirahat. Dan ia pernah ditendang pelanggannya. Nah, peristiwa ditendang adalah peristiwa yang selalu diingatnya. Ya begini kisahnya. Syahdan ada seorang anak usia SD beli bubur kacang hijaunya. Karena harus antri, si anak itu minta Pak Dar untuk antarkan pesanan ke rumah. Ini terjadi di Berlan. Nah, di tengah kesibukan melayani pembeli, Pak Dar iakan. Sialnya, dia lupa. Sekitar setengah jam berlalu, ayah sang anak datang marah-marah. Sebenarnya Pak Dar telah berterus terang mengatakan lupa, lalu minta maaf. Sorry ayah sang anak tak terima. Ia tak senang dengan kata lupa, lalu spontan menendang, menampar, dan jungkalkan gerobak bubur kacang hijaunya. Apakah Pak Daryono dendam? Ingat aja gitu, kita juga. Orangnya kan udah nggak ada. Dendam nggak? Enggak sih, nggak ada dendam, cuman inget doang. Pak Daryono adalah pencinta musik dangdut dan lagu-lagu berbahasa Jawa. Jadi setiap kali berjualan bubur kacang hijau setiap harinya, pasti ada musik, dan itulah salah satu kekhasannya. Kalau gerobaknya berhenti, sesekali ia joget bergoyang kecil, termasuk saat melayani pembeli. Baginya musik itu seperti kekasih hatinya. Hidupnya hampa tanpa musik. Tak bisa berjualan tanpa musik.